Hai geng, bertemu lagi bersama film gue. Kali ini film gue akan menceritakan alur cerita dari film Way Back Into Love. Film ini bergenre romance komedi dan dirilis pada tahun 2007. Menceritakan tentang Alex, mantan penyanyi bintang pop di era 80-an yang kemudian mendapatkan kesempatan dari penyanyi muda Cora Corman untuk membantunya menuliskan sebuah lirik lagu yang berjudul Way Back Into Love dalam waktu 2 minggu. Namun karena tak lagi bergelut dengan dunia musik selama hampir 2 dekade, Alex mulai menemui kesulitan untuk memulai proyek barunya. Namun di perjalanannya, ia tertolong Sophie, sang perawat tanaman di tempatnya, yang ternyata pandai merangkai kata-kata. Lantas mereka pun bekerja sama. Bagaimana keseruan dari perjalanan mereka berdua? Langsung saja kita masuk ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan 5 orang pria dewasa bercelana ketat sedang berjoget sambil menyanyikan lagu Pop Goes My Heart. Adegan ini mungkin sedikit menjijikan atau justru membuat Anda terpingkal-pingkal melihatnya. Namun anehnya lagu ini masih terngiang di telinga saya. Itu adalah video klip jadul dari band bernama Pop yang salah satu mantan anggotanya adalah Alex Fletcher. Salah satu stasiun TV berencana mengontrak Alex untuk menjadikan bintang tamu di acara yang mengumpulkan musisi dari era 80-an. Acara ini digadang-gadang dapat mengalahkan acara American Idol. Namun saat Alex hendak casting, ia menanyakan berapa lagu yang harus ia bawakan di acara itu. Sang host pun mengatakan kalau itu adalah acara tinju yang diikuti oleh para musisi di era 80-an dan hanya pemenang pertandingan tersebut yang dapat kesempatan untuk bernyanyi. Manajer Alex pun Chris meminta maaf karena ia tidak tahu kalau ternyata acara tersebut adalah acara tinju. Namun ia memberitahu Alex kalau ada jalan keluar untuk membangkitkan kembali karirnya yang sedang redup. Ternyata Cora Corman, artis muda yang sedang naik daun, sangat mengidolakan band Pop. Dan ia ingin sekali bertemu dengan Alex nanti malam setelah syuting video klipnya. Di scan ini pula kita diperlihatkan sosok Sophie yang datang menggantikan temannya Jane untuk mengurus tanaman Alex di apartemennya. Namun saat baru memulai menyirami tanaman, tak sengaja jari Sophie tertusuk duri dari tanaman kaktus. Ia pun panik dan izin untuk mengobati lukanya di rumah. Alex yang melihat lukanya tidak parah menganggap Sophie orang yang sangat aneh. Alex dan Chris pun akhirnya menemui Cora. Di sana Cora menceritakan kalau ia sedang putus cinta dengan pacarnya 2 bulan yang lalu. Dan dia meminta Alex untuk membuatkan lagu yang berjudul Way Back Into Love yang nantinya akan ia nyanyikan berdua dengannya saat tur album. Alex pun diberi waktu 2 minggu untuk menyelesaikan lagu tersebut, atau ia bisa digantikan oleh penyanyi retro lainnya. Selesai pertemuan, mereka pun berdebat di perjalanan. Alex merasa tak sanggup untuk menyelesaikan permintaan Cora karena ia sudah 10 tahun lamanya tak menulis sebuah lirik. Namun di sini Chris bersikeras agar Alex tak putus asa dan mencoba mengambil kesempatan itu. Keesokan harinya Alex pun mendapatkan penulis profesional bernama Greg. Namun ia merasa lirik yang dibuatnya tidak cocok dengan keinginannya. Bahkan mereka berdua berdebat soal chord. Di saat mereka berdebat, Sophie tak sengaja menambahkan lirik yang barusan Alex nyanyikan. Sontak Alex pun kagum terdiam karena lirik itu tak terlintas sekali di benaknya. Greg pun yang merasa juga tak cocok bekerja sama dengan Alex, akhirnya pergi mengundurkan diri. Alex pun yang mengetahui kalau Sophie ternyata suka menulis puisi, ia pun lantas meminta Sophie untuk menuliskan lirik untuknya. Namun Sophie pun menolaknya. Saat berada di rumah, Sophie pun menceritakan kepada kakaknya Rhonda kalau ia sudah bertemu dengan mantan anggota band Pop yaitu Alex Fletcher dan dia akan mengajaknya menonton konsernya. Rhonda pun yang sangat mengidolakan Pop terkejut mendengarnya dan mereka berdua pun bergegas berangkat. Esokan harinya Alex pun mencari tahu dan mendatangi tempat Sophie bekerja. Ini kali ketiga ia meminta Sophie untuk membantu membuat lirik lagu untuknya. Dan kali ini ia berkata takkan menerima penolakan darinya. Sophie pun merasa ragu karena ia belum pernah membuat sebuah lirik lagu. Ia pun diajak ke sebuah tempat musik dan disanalah Alex memainkan melodi-melodi indah yang membuat Sophie terkesan mendengarnya.
Dan akhirnya Sophie pun menerima tawaran tersebut. Di hari pertamanya Sophie cukup kesulitan untuk menemukan sebaik lirik untuk Way Back Into Love. Alex yang telah menemaninya hingga larut malam berkata, "Tulis saja yang ada di kepalamu, ini hanya lirik dan tak sepenting melodi." Sophie pun menjawab dengan nada kesal, karena menurut dia sebuah lirik harus ditulis dengan penuh makna. Sebuah lagu yang indah bisa terciptakan ketika komposisi musik dan lirik yang tepat. Mereka berdua pun memutuskan untuk keluar sekedar berjalan-jalan untuk mencari inspirasi di luaran. Alex pun mengajak Sophie untuk mengunjungi sebuah toko DVD. Alex menunjukkan CD album solo karirnya yang tak laku dan sudah berada di rak toko tersebut selama 6 tahun. CD itu hanya laku 50.000 keping yang sebagian besarnya dibeli oleh ibunya sendiri. Sophie pun yang mendengar ceritanya terharu dan sangat menghargainya karena Alex sangat terbuka dengannya. Dan saat itu pula Sophie mendapatkan sebaris lirik pertamanya. Di hari berikutnya pun mereka selalu mencari inspirasi di luar untuk menyelesaikan lirik lagu tersebut. Saat sedang menulis lirik di jalan, tiba-tiba Sophie mengumpat di sisi tembok toko buku seperti menghindari seseorang. Ternyata Sophie teringat masa lalu yang kurang mengenakan. Ia pun lantas menunjukkan sebuah buku berjudul Sally Michael yang sedang terpajang di toko buku. Dan ia pun mengatakan jika dirinya lah Sally Michael yang diceritakan di buku tersebut. Ternyata Sophie pernah menjadi murid penulis terkenal bernama Sloane Cat. Ia pun jatuh cinta karena setiap detik selalu dilaluinya bersama. Hingga sampai akhirnya ia mengetahui kalau Sloane Cat ternyata sudah mempunyai tunangan. Dan sejak kejadian itu pula Sophie tak pernah bertemu dengannya lagi. Seperti hari-hari sebelumnya, mereka pun menghabiskan waktu mereka bersama, bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan lirik tersebut. Hingga akhirnya lirik tersebut pun sudah selesai ditulisnya. Alex pun mencoba meminta pendapat pada seseorang resepsionis untuk mendengarkan lirik tersebut. Namun ternyata hal itu sia-sia, dikarenakan resepsionis tersebut ternyata tuli. Di sini kita diperlihatkan proses pembuatan demo dari sebuah lirik dan semua proses recordingnya. Alex pun memulainya untuk membuat aransemen musik Way Back Into Love. Tak butuh waktu lama Alex pun menyelesaikan musik tersebut. Karena Alex ingin segera mengirimkan demo lagu tersebut kepada Cora, Sophie pun yang tak pernah bernyanyi diminta untuk mengisi part yang nanti dinyanyikan oleh Cora. Awalnya ia ragu dan takut suaranya akan merusak hasil lagunya. Namun Alex pun bersikeras dan meyakinkannya untuk bernyanyi. Dan mereka pun mulai merekamnya. Selesainya mereka berdua pun memutuskan segera bertemu dengan Cora untuk memberi demo lagu yang sudah hampir selesai dikerjakannya. Tak disangka Cora pun langsung mendengarkan demo tersebut di lokasi mereka bertemu. Dan tiba-tiba Cora memeluk Sophie dan Alex dan ia berkata, ini sangat sesuai dengan keinginannya. Dan ia sangat menyukai musik dan liriknya. Dan mereka pun merayakan keberhasilannya dengan Chris dan istrinya Gloria di sebuah restoran. Saat mereka sedang asik mengobrol, tak disangka Sloane Cat sedang berada di restoran yang sama. Sophie yang mengetahui hal tersebut berusaha untuk bersembunyi di sebuah toilet hingga Sloane Cat pergi. Alex pun yang merasa khawatir segera menyusul Sophie ke toilet wanita. Alex pun membujuknya untuk segera keluar dan menghadapinya. Namun Sophie tak percaya diri karena penampilannya yang sekarang. Ia pun mengatakan kepada Alex kalau sebenarnya ia sudah menyiapkan kata-kata jika memang dia bertemu kembali dengan Sloane Cat. Namun ia tak pernah punya keberanian untuk menghadapinya. Akhirnya Alex pun mempunyai ide meminjamkan dress yang sedang dipakai Gloria agar Sophie terlihat feminim dan berani menghadapi Sloane Cat untuk mengakhiri kisah cintanya. Namun saat Sophie berhadapan dengan Sloane Cat, dia pun tak berani mengatakan unek-uneknya selama ini. Saat Alex hendak membantunya untuk mengatakannya, Sloane pun mengabaikannya. Hingga akhirnya mereka berdua pun terlibat perkelahian. Dari kejadian itulah kedekatan Sophie dan Alex semakin terjalin. Ada benih-benih cinta dari kebersamaan mereka. Dari lirik jatuh ke hati. Kata itulah yang tepat untuk hubungan mereka saat ini. Dan untuk pertama kalinya mereka melakukan adegan yang tak perlu saya perjelas di sini. Keesokan paginya Sophie pun mulai menemani Alex yang kebetulan diundang di acara sebuah taman hiburan. Selesai dari acara tersebut, Sophie pun mengajak Alex untuk berkunjung ke rumah kakaknya Rhonda untuk makan malam bersama. Saat selesai makan, Rhonda yang melihat cara Sophie menatap Alex tahu kalau adiknya itu sedang jatuh cinta. Sophie pun bercerita kalau ia semalam sudah tidur dengannya dan kakaknya pun terkejut.
Keesokan harinya Cora pun mengundang mereka berdua ke studio musiknya. Ternyata di sana Cora memberitahu Alex dan Sophie bahwa ia berencana mengubah intro musik Way Back Into Love bernuansa India yang dimana dikolaborasikan dengan tarian erotis dari Cora. Sophie pun yang melihat dan mendengarkannya merasa aneh dan sangat bertolak belakang dengan lagu yang sudah dibuatnya. Alex pun merasa seperti itu, namun ia membiarkannya karena tak mau kehilangan klien besarnya. Malam harinya pun mereka diundang ke acara pesta perayaan Cora. Sophie pun berencana mengutarakan pendapatnya karena menurut Sophie intro dari tarian itu sangat bertentangan dengan makna dari lagu tersebut. Namun Alex selalu menghalanginya karena ia takut kalau Cora tersinggung dengan pendapatnya. Karena Sophie yang keras kepala, akhirnya Alex tidak bisa menghalanginya dan Sophie pun berhasil menyampaikan pendapatnya. Karena kejadian itu Alex dan Sophie pun mulai berdebat dan tak sependapat lagi. Mereka pun pulang dan kembali bekerja untuk menyelesaikan 4 baris lirik terakhir untuk Cora. Namun Sophie yang perasaannya sedang tidak karuan tak dapat inspirasi untuk meneruskan lirik tersebut. Ia pun memutuskan pulang untuk menenangkan pikirannya di rumah. Namun Alex yang mulai frustasi dan sudah tak punya waktu untuk menundanya menjadi tak terkendali. Ia pun juga mengatakan kalau Sophie telah mengacaukannya. Alex pun semakin tak terkendali hingga ia mengatakan kalau cerita dari Sloane Cat pun benar tentang Sally Michael. Kalau ia gadis polos yang bodoh yang selalu bilang ia tak bisa menulis kepada dirinya sendiri dan ia merasa hidup seperti di dunia dongeng. Sophie pun menangis mendengarkannya. Ia tak menyangka Alex berkata seperti itu kepadanya. Keesokan harinya Alex pun berencana menemui Cora untuk meminta waktu tambahan untuk menyelesaikan 4 baris lirik terakhirnya. Belum sempat ia berbicara, ternyata Cora mengatakan kalau Sophie sudah mengefeks lirik tersebut dan ia sangat suka dengan liriknya. Saat Alex sedang melakukan latihan bersama Cora, Alex pun tak konsentrasi karena memikirkan Sophie. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menemuinya di tempat kerjanya untuk meminta maaf atas perkataannya semalam. Namun Sophie berkata hidupnya harus berkembang dan dia akan pergi ke Florida untuk mengambil posisi manajer di perusahaan cabang kakaknya. Sebenarnya Alex pun tak ingin Sophie pergi karena ia mencintainya. Namun dirinya tak mampu berkata untuk menahannya. Mereka pun menjalani hari-harinya masing-masing dengan perasaan galau. Singkat cerita, tibalah saatnya konser yang ditunggu-tunggu. Karena sudah berjanji kepada ponakannya, Sophie pun datang bersama-sama ke acara konsernya. Namun saat Sophie sudah berada di depan pintu masuk, ia pun ragu dan tak ingin masuk. Namun Rhonda berhasil membujuknya. Ia mengatakan kalau keponakannya sudah memberitahu semua temannya kalau tantenya sudah menulis sebuah lagu hits untuk Cora dan mereka semua ingin berbagi kebahagiaan bersamanya di dalam. Acara pun dibuka sangat meriah dengan penampilan Cora. Selesai menyanyikan beberapa lagu andalannya, Cora pun menyampaikan bahwa inilah saatnya para penonton mendengarkan sebuah lagu baru yang sangat spesial. Pasti kalian tahu kan lagu barunya apa? Sophie dan keluarganya pun gembira menantikannya. Namun ternyata Cora mengatakan kalau lagu baru ini ditulis oleh Alex Fletcher. Dan Alex pun naik ke atas panggung. Sontak Sophie pun sangat kecewa dan mengira mereka begitu cepat melupakan perannya dalam menulis lirik. Dalam keadaan sedih dan kecewa, Sophie pun beranjak dari tempat duduknya. Namun saat Sophie ingin meninggalkan konser tersebut, Alex pun mulai bernyanyi. Ya, dan ternyata Alex menyanyikan lagu Don't Write Me Off ciptaannya sendiri, yang liriknya berisikan tentang dia dan Sophie. Sophie yang mendengarkan lagu tersebut mulai menyadari kalau ia telah salah paham kepada Alex. Ia pun kembali tersenyum dan ia mencoba menerobos masuk ke belakang panggung untuk menemui Alex. Ternyata Alex juga berhasil membuat Cora tak merubah intro Way Back Into Love. Akhirnya Alex dan Sophie pun kembali bersama, menjalani hubungannya dengan perasaan yang bahagia dan cerita pun selesai. Cinta itu tak bisa ditebak datangnya kapan dan dari mana seperti cerita film ini. Dari sebuah lirik turun ke hati. Sekian alur cerita dari film Way Back Into Love. Semoga kalian semua terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari film gue. See you.